Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina minal ahwal wal afat wa tarfa'una a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat bil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidi syafa'at wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dawil fadaili wal karamat, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan kita. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Doa kita mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kita semuanya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kita pada bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bulan yang oleh orang yang beriman kepada Allah dan orang yang punya harapan perjumpaan dengan Allah serta harapan akan janji-janji baik Allah adalah merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang sangat istimewa, satu di antara 12 bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan fadilah di bulan tersebut. Dan bulan tersebut adalah bulan keberkahan. Diharap satu bulan di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi sebuah kunci atau menjadi sebuah bekal untuk kebaikan bulan-bulan yang lain, jika bulan itu kita betul-betul menjalaninya dengan penuh kesiapan. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas fokus pada bagaimana kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maqal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama, menunaikan Ramadan atau bangun di waktu Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lampau. Jadi man qama Ramadan di sini lafadznya man qama Ramadan, maksudnya adalah menghidupkan malam-malam selama bulan Ramadan itu dengan amal ibadah. Di antara amal-amal ibadah yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan, kita tegakkan di bulan Ramadan itu diantaranya adalah sholat tarawih, sholat lail atau sholat tahajud, dan termasuk juga dalam penjelasan qiyam atau menunaikan Ramadan itu adalah dengan mengisinya dengan qiraatul Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak berdoa. Meskipun ada ulama yang mengatakan kata-kata qoma itu asalnya ya melakukan sholat, tapi banyak juga di antara para ulama yang memberikan penjelasan bahwa qoma di sini bukan berarti qoma berdiri sholat saja, tetapi qoma menunaikan amalan-amalan yang disyariatkan di selama bulan Ramadan.
di sini ada kata-kata imanan wahtisaban. Yang iman adalah dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah itu betul-betul berangkat daripada sebuah keyakinan keimanan, ya, keimanan dan keyakinan akan fadilah beribadah di bulan Ramadan itu, yakin betul tentang fadilah selama bulan Ramadan itu, dan juga dilandasi dengan keyakinan akan janji-janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan as-sawab, memberikan pahala. Jadi betul dilandasi keimanan, bukan dilandasi dengan kemalasan, dan juga bukan dilandasi atau berangkat dibangun di atas kondisi yang bimbang, ragu terhadap pahala yang Allah berikan. Ya. Jadi yang dimaksud qiyam atau berdiri di sini adalah maksudnya adalah berdiri atau menunaikan amalan-amalan yang disyariatkan yang dilandasi dengan akidah yang sahih serta keyakinan yang kuat, meningkatkan ilmu kita. Nah, di situ ada kata-kata ikhtisaban, ya, menghitung-hitung, tapi yang dimaksudkan di sini adalah selalu dengan pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata amal ibadah yang penuh fadilah, ya, di antara berbagai amal ibadah tadi betul-betul ditunaikan dengan berangkat dari sebuah keinginan kuat untuk mencari balasan atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala saja, bukan menunaikannya dengan diiringi dengan rasa riya, yaitu ingin mendapatkan pujian atau pengakuan dari manusia, juga bukan bertujuan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Kata-kata ikhtisab itu artinya adalah ikhlas, ya, ikhlasun niyah lillahi ta'ala wahdah, yaitu mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, agar kita di dalam menunaikan amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu, kita mendapatkan pahala yang penuh tanpa berkurang, ya harus dilandasi dengan satu keimanan dan juga dilandasi dengan pengharapan yang kuat akan ridho Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji baiknya. Nah, kalau kita bisa menunaikan seperti itu, insya Allah janji, ya, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu bakal diampuni dosa yang telah lalu. Banyak para ulama di sini memberikan penjelasan bahwa dosa yang akan diampuni oleh amalan-amalan yang ditunaikan selama bulan Ramadan itu adalah sagha'irudz dzunub bi ijma'il ulama, adalah dosa-dosa kecil berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Adapun dosa-dosa besar, kabair, seperti berzina, kemudian judi, maka kalau dosa-dosa besar seperti itu, harus untuk bisa mendapatkan pengampunan harus melakukan taubat dengan taubatan nasuha, dengan niat yang tulus, dengan niat yang kuat, dan menghentikan setiap amalan tersebut, ya, agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa besar itu. Terdapat fadilah dari Allah serta rahmat dari Allah untuk umatnya, ya. Jadi saya ulangi secara umum bahwa maksud dari hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu adalah barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat, ya, dengan memperbanyak zikir, dengan tilawatul Quran, memperbanyak doa,
ya, dilandasi dengan keimanan akan fadilahnya di bulan tersebut, dan juga dilandasi dengan keikhlasan semata-mata karena Allah, maka Allah insya Allah akan memberikan balasan yang berupa maghfiratul dzunub as-sabiqah, yang berupa ampunan akan dosa-dosa yang telah lalu. Saya yakin tidak ada di antara kita yang merasa terbebas daripada dosa, ya. Dan saya yakin tidak ada di antara kita yang merasa tidak membutuhkan maghfirah dari Allah. Nah, di saat inilah insya Allah kalau kita isi Ramadan dengan berbagai amal dan fadilahnya, ya, insya Allah bulan ini adalah bulan yang oleh Allah janjikan untuk diampuni. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke mimbar, lalu beliau mengucapkan amin 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 3 kali, di mana para sahabat tidak mengerti kenapa Rasulullah tidak ada apa-apa kok ketika naik mimbar kok mengucapkan amin amin amin, ya. Ternyata setelah ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan di antara yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke mimbar itu adalah perkataan, yaitu rohima anfumriin, sungguh rugi seseorang yang dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu, yang dia masuk, ya, bulan Ramadan lalu bulan Ramadan itu pergi, bulan Ramadan menjumpai dia, lalu bulan Ramadan itu selesai habis, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Padahal hadza syahr, bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah bagi orang yang menunaikan hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu siapa yang menunaikan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kok sampai tidak mendapatkan ampunan, berarti betul-betul merugi orang itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini juga menjadi tadzkirah buat kita jamaah semuanya, ya. Saya ingin simbolkan atau ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca adalah, pertama, bahwa qiyam Ramadan itu merupakan ibadah azimatul ajr. Mengisi bulan Ramadan, ya, menunaikan amal ibadah selama bulan Ramadan itu adalah merupakan ibadah yang pahalanya sangat azim, sangat besar. Kemudian ada sebuah pelajaran yang kedua yang perlu kita ambil adalah bahwa iman dan ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya suatu amalan, ya. Jadi tidak cukup salah satu di antara keduanya, tidak cukup dengan ikhlas saja, juga tidak cukup dengan iman, ya. Dalam hal ini juga harus dilandasi dengan ilmu, ya, tapi harus dilandasi dengan iman dan ikhlas. Kemudian perlu kita ambil pelajaran juga untuk kita semuanya, perlu kita ingat-ingat bahwa rahmat Allah di bulan Ramadan ini sangat besar. Sampai itu pintu surga itu dibuka di saat itu. Maksudnya bagi mereka yang betul-betul ingin memperbaiki, ya, amalannya, memperbaiki keadaannya, memperbaiki ibadahnya, memohon kepada Allah, insya Allah di bulan itu adalah timingnya yang sangat tepat. Kemudian ada pelajaran yang perlu kita ambil bahwa dari sini para ulama menyimpulkan bahwa sholat tarawih itu merupakan sunnah muakkadah, ya, yang ditunjukkan oleh hadis ini. Kemudian ada hal penting
yang perlu saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian bahwa yang dimaksud dalam hadis ini bukan semata-mata banyaknya rakaat. Ingat, bukan semata-mata banyaknya rakaat, tapi yang dimaksudkan ini ya menjadi sebuah fadilah, ya, menjadi sebuah asbab maghfiratul dzunub, diampuninya dosa itu jika itu dilakukan dengan sidqun niyah, dengan niat yang tulus, yang sungguh-sungguh, dan juga dilakukan dengan kehadiran hati. Ya, dalam setiap amal ibadah memang hati harus hadir. Jangan sampai kita melaksanakan amal ibadah kemudian kita tidak hadir hati alias tidak khusyuk. Ya, barangkali ikhwan jamaah, ikhwan akhwat, bapak ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin sedikit saya berikan contoh bagaimana para salaf menghidupkan malam-malam Ramadan, ya. Jadi bagi para salafus saleh, malam-malam Ramadan itu adalah waktu yang paling mulia dalam setahun, waktu yang paling istimewa, yang sangat istimewa. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan, mereka menghidupkannya dengan sholat, Al-Quran, dan munajat yang panjang, seolah-olah takut kehilangan satu malam pun tanpa ibadah. Mereka betul-betul sangat menghargai, ya. Rasulullah dan para sahabat, ya, adalah merupakan tauladan yang pantas kita ikuti, ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu betul-betul menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, membangunkan keluarga, kemudian yang pasti lebih bersungguh-sungguh. Ada peningkatan pada 10 malam terakhir, ya. Para sahabat juga mengikuti beliau, ya, dengan penuh kesungguhan, sehingga masjid-masjid di bulan Ramadan itu hidup hingga larut malam, ya. Dan tradisi ini masih sangat terasa ketika kita berada di Al-Haramain, di Makkah, di Madinah. Bukan hanya Masjidil Haram saja yang hidup, ya, tapi juga masjid-masjid di sekitar di Makkah itu juga sama, semuanya adalah makmur. Mungkin bisa juga kita ambil contoh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya, bagaimana beliau mengisi bulan malam-malam Ramadan, ya. Beliau selalu mengumpulkan kaum muslimin sholat malam di masjid, sampai beliau mengatakan, ya, bahkan beliau mengajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, ini adalah merupakan bid'ah yang terbaik. Meskipun dalam hal ini bid'ah bukan berarti bid'ah secara syar'an, tapi bid'ah secara lughatan. Sebab apa yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, menggerakkan umatnya, menggerakkan rakyatnya untuk sholat malam, ya, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikannya karena takut itu disimpulkan itu sebuah kewajiban. Maka Rasulullah kemudian meninggalkan. Lalu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, itu apa yang dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu kembali digerakkan lagi. Maka ini sejatinya bukan bid'ah, tetapi Rasulullah pun pernah menjalankan hal ini, ya. Kemudian sahabat Umar itu menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam, ya. Orang-orang salat dengan bacaan yang panjang. Jadi di bulan Ramadan itu di salat tarawih itu disunnahkan bacaannya panjang, ya. Bukan justru yang pendek-pendek. Perlu dilatih, mungkin masyarakat, ya, umat ini perlu dilatih, sehingga ya Al-Quran ini bukan jangan
Al-Quran isinya cuma seakan-akan hanya surat Al-Ikhlas, surat Al-Kautsar, surat Al-Qadr misalkan ya. Perlu dikenalkan. Bahkan ada hari ini yang masjid-masjid yang selama Ramadan mengkhatamkan 30 juz ya, sehingga satu hari sekali sholat itu 1 juz ya. Walaupun kita kalau ditunjuk sebagai imam juga harus melihat kondisi umat kita. Kalau di lingkungan tertentu seperti di dalam pesantren misalkan ya, atau sholat yang dilakukan mungkin oleh majelis taklim yang telah disepakati misal, mungkin bisa. Tapi kalau di masyarakat secara umum ya kita harus tetap menjaga, dan itu lebih penting menjaga, membersamai, memberikan motivasi agar mereka ini bisa melaksanakan sholat taraweh di masjid itu lebih bagus daripada kita mengambil sunnah-sunnah, yaitu memperpanjang bacaan ya. Kemudian diriwayatkan juga mereka baru selesai sholat itu mendekati waktu sahur, menunjukkan panjangnya qiyam, panjangnya sholat dan khusyuknya di dalam ibadah. Dan itu sampai hari ini juga di masjid-masjid di sekitar Masjidil Haram itu masih berlaku juga sampai malam-malam ya. Contoh lagi misalkan Imam Abu Hanifah ya, beliau itu sholat sepanjang malam ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu dikenal menghidupkan malam dengan sholat, sering mengulang satu ayat hingga subuh karena merenungi maknanya. Ini menunjukkan bahwa kualitas kekhusyukan itu lebih utama daripada banyaknya bacaan dan banyaknya rakaat. Jadi kita kalau melihat antara satu ulama dengan yang lain, itu ada amalan-amalan yang digarisbawahi, yang ditekankan, yang dibiasakan. Ada secara umum para ulama itu secara umum amalan-amalannya standar tinggi ya. Tapi nanti ada yang diunggulkan di antara amalan-amalan. Ada yang mengunggulkan puasa, ada yang mengunggulkan thalabul ilmi, ada yang mengunggulkan zikir ya. Nah, Imam Ibnu Hanifah itu mengulang-ulang ayat hingga subuh. Untuk apa perlunya? Yaitu untuk merenungi maknanya hingga betul-betul dia menjiwai dengan penuh penghayatan. Dia mungkin ketika merenungi itu menimbang dirinya dengan ayat itu. Sudah sesuaikah? Sudah menunaikan ayat ini belum? Sudah menjiwai atau belum? Ya. Jadi ini juga di antara kelebihan atau amalan yang ditonjolkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di dalam di Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal misal ya, beliau tidak meninggalkan qiyamul lail meski dalam kondisi lemah. Jadi walaupun sakit lemah itu berusaha untuk tetap bisa menunaikan qiyamul lail, khususnya di Ramadan. Bahkan beliau ketika di penjara oleh Khalifah Ma'mun ya, ketika di penjara dan disiksa, beliau tetap sholat malam ya. Jadi Ramadan ini menjadi bulan di mana beliau itu melipat gandakan ibadah malam, betul-betul tidak ingin kehilangan kesempatan ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana para salaf ya, atau para a'immah dahulu itu perhatian beliau bagaimana memanfaatkan Ramadan terkait dengan Al-Quran ya. Kan dikatakan Ramadan itu syahrul Quran. Apa maksudnya syahrul Quran? Syahrun unzila fihi ya kathirun min suaril Quran. Jadi banyak surat-surat Al-Quran itu yang diturunkan di bulan Ramadan. Tidak semuanya, tapi banyak sekali. Bahkan awal yang diturunkan di Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Kemudian juga yang dimaksudkan syahrul Quran itu syahrun, bulan yang dianjurkan. Ya, yang Rasulullah menghimbau agar memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan itu.
Ya. Sampai Imam Malik ya, rahimahullah itu seorang ulama besar di Madinah. Ketika bulan Ramadan datang itu beliau itu punya majelis hadis ya yang intens. Tapi di bulan Ramadan beliau meninggalkan majelis hadis itu ya, meninggalkan diskusi ilmiah karena beliau fokus membaca Al-Qur'an dari mushaf. Beliau berkata yang maknanya hada syahrul Qur'an, Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Sehingga beliau terus ya fokus dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i yang kita ketahui, yang kita dengar, beliau rahimahullah itu di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Qur'an sampai 60 kali. Artinya dalam setiap hari beliau 2 kali khatam, Masya Allah. Ya, saya sendiri terus terang belum pernah bisa. Ya, paling banter ya 3 hari sekali. Itu pun ketika kita juga menarik diri dari aktivitas-aktivitas harian ya. Nah, mungkin baiknya kalau agar kita tuh bisa memenuhi target-target begitu, kita juga fokus pada perbaikan diri kita sendiri untuk merenungi dan juga mendekatkan kepada Allah secara langsung. Ya, mungkin kita perlu untuk di bulan Ramadan kita memang meminta waktu kepada umat agar ya, saya sampaikan ini khususnya kepada para kawan-kawan, para dai, para mu'alim yang banyak mengampu majelis taklim, yang banyak mengampu kajian-kajian. Ya, ada saatnya lah kita menghentikan itu untuk fokus ya ibadah fardiyah kita yang langsung berhubungan kepada Allah. Yaitu contohnya diantaranya lah adalah kita memperbanyak tilawatul Quran. Bahkan 60 kali khatam dalam sebulan alias 2 kali khatam dalam sehari itu kebanyakan dilakukan di luar sholat, bukan waktu yang di sholat terus dihitung, enggak. Membaca mushafnya itu. Ini menunjukkan betapa kuat hubungan mereka dengan Al-Quran, Masya Allah. Ya, kalau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga berkata, jika datang Ramadan, aku tidak suka kecuali membaca Al-Quran dan memberi makan orang. Sufyan Ats-Tsauri ada 2 amal ibadah yang ditonjolkan di bulan Ramadan. 1, berusaha untuk memperbanyak tilawatul Quran. Yang kedua, memperbanyak it'am atau memberikan makanan. Ya. Beliau mengurangi pertemuan, mengurangi perjalanan, bahkan juga mengurangi pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. Ya, kalau dalam riwayat itu para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah sibuk menyiapkan diri, menyiapkan mentalnya, kesehatannya, finansialnya juga, hingga di bulan Ramadan nggak perpegan kayak kita ini. Kalau bulan Ramadan malah bulan panenan. Tapi kalau para sahabat itu betul-betul nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan itu beliau sibuk berdoa agar supaya Allah terima amalan-amalannya di waktu bulan Ramadan terus. Jadi betul-betul Ramadan itu menjadi barometer, menjadi apa istilahnya, menjadi kunci, menjadi ya. Ikhwan kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya menghimbau ya mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani Rasul dan para salaf di dalam mengisi Ramadan, hingga bulan Ramadan ini betul-betul kita ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di Lataiful Ma'arif, itu adalah syahru Sya'ban syahrun lizar'i. Bulan Sya'ban itu ibaratnya bulan untuk menanam, betul-betul menyiapkan. Wa syahrul Rajab syahrun lizar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam,
Syahrul Sya'ban syahrun li sakyi zar'i. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk merawat atau menyiram tanaman, untuk merawat. Persiapan itu betul-betul sudah meningkatkan amalannya untuk latihan, pemanasan, ya, membiasakan amalan-amalan yang nanti puncaknya di bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan itu wa syahrul Ramadan syahrun li hasadiz zar'i. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen tanaman. Artinya untuk memanen pahala dengan meningkatkan amalan-amalan yang telah tadi disiapkan secara mental, secara fisik dan secara finansial juga. Jadi ini ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa meneladani ya kesungguhan para ulama salaf yang mengajarkan kita bahwa Ramadan adalah bulan fokus, bukan bulan biasa ya, tapi fokus untuk ibadah, kualitas ibadah yang lebih penting daripada rutinitas dunia ya. Kualitas ibadah itu ditingkatkan terus ya, dan juga kita berusaha untuk mengurangi kegiatan aktivitas rutin yang terkait dengan urusan keduniaan kita. Kemudian Al-Quran adalah merupakan poros utama di bulan Ramadan ya, Al-Quran dan Qiyam, dan nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Mereka keduanya akan berhujah di hadapan Allah, ya Allah, berilah hamba itu syafaat, karena Al-Quran mengatakan saya telah menghalanginya dia untuk tidur ya. Sholat juga memberikan syafaat ya, karena ya tadi dia akan berhujah di hadapan Allah, nanti akan menjadi hujjatun lana insyaallah ya, karena yang itu yang akan banyak menyita waktu-waktu kita ya, akhirnya nanti akan menjadi syafaat kita. Kemudian juga menjaga akhlak adalah bagian daripada puasa juga, daripada kita jaga akhlak baik, karena puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum maupun menggauli istri atau suami, meninggalkan pergaulan suami istri, tetapi saum itu juga harus meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain seperti ghibah ya, seperti mengumpat dan sebagainya, agar supaya nilai saum kita ini tidak hilang. Banyak di antara orang yang saum secara kewajiban betul sudah putus tertunaikan, tapi secara makna dia tidak mendapatkan kebaikan dan pahalanya, karena ketika dia saum dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan ya. Oleh karena itu mari kita berusaha, kita siapkan betul mental, pikiran, tenaga, finansial, agar ketika Ramadan datang kita betul-betul kita bisa memanen fadilah yang Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wasilah Ramadan dengan segala fadilah yang ada di dalamnya itu sebagai wasilah untuk maghfirah dzunubina, untuk diampuninya dosa-dosa kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.